warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah amma ba'd. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, pertama sekali khatib mengajak seluruh para jamaah sekalian, mari senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dalam setiap khutbah dan majelis ta'limnya Rasulullah, beliau senantiasa berwasiat kepada para sahabat, mari tingkatkan ketakwaan kepada Allah, kata beliau, karena hanya dengan bermodal takwa getanya bandum akan mencapai kebahagiaan dunia wal akhirah. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Yang kedua, khatib mengajak jamaah sekalian di dalam waktu yang singkat ini, mari sama-sama sembari kita niatkan i'tikaf, kembali mengulang kaji beberapa pembelajaran berupa nasihat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Salasun la yadkhulul jannah walau shalla walau sama walau hajja wa ghairah. Tiga model manusia tidak akan masuk syurga walau dianya itu adalah orang yang melaksanakan salat, sekalipun dianya itu adalah orang yang selalu melakukan puasa, sekalipun dianya itu adalah orang yang telah melaksanakan haji. Leyadrau urang tungku mutuah han akan pernah tamong syurga walau urangnya adalah urang yang senantiasa hantom tinggai temayak, yang senantiasa melaksanakan puasa Ramadan, bahkan dianya itu telah melaksanakan haji ke Baitullah. Leya model urang yang han akan tamong syurga tersebut. Yang pertama kata Rasulullah, rajulun la yu'addibu ibnahu. Seorang ayah, orang tua yang tidak mengajarkan adab anaknya. Orang tua yang tidak mengajarkan akhlak kepada anaknya. Orang si yang hana permun anak tu, khususnya akhlak dengan Allah Subhanahu wa taala. Ahwat tajinawa legetanya kamu sapat dalam masjid yang laganya rupa untuk sama-sama melaksanakan ibadah salat Jumat kepada Allah. Pernahkah terpikirkan bagi kita semua anak getanya 4 tunggu?
Nai jak Jumaat uronyo tengku. Nai semayang uronyo tengku. Adakah dianya itu beradab dengan Allah? Adakah dianya itu berakhlak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka orang tua yang tidak mengajarkan adab dan akhlak anaknya, sekalipun orang tua itu senantiasa dalam salat, kata Rasulullah, senantiasa orang tua itu berpuasa, bahkan telah melaksanakan haji ke Baitullah, tapi orang tua demikian itu tidak akan pernah dapat menikmati surganya Allah. Nyawa ke yang kepenan dengan urang si yang dayus tunggu. Itulah seorang ayah yang membiarkan anak dan istrinya dalam maksiat, yang membiarkan anak dan istrinya dalam kebodohan, yang membiarkan anak dan istrinya di dalam kemungkaran. Akhlak tunggu mutua. Maka seorang ayah yang tidak pernah mengajarkan adab dan akhlak anaknya, resikonya kepada ayah tersebut, hadirin sekalian, sekalipun dia itu berada di dalam taat kepada Allah, tetapi ketaatannya tertolak, tidak akan diterima oleh Allah, dia tidak akan pernah masuk di dalam surganya Allah. Na'udzubillah. Yang kedua, orang yang akan tamong surganya Allah, rajulun la yuhibbul ilma wa ahlahu. Orang yang tidak cinta kepada ilmu dan kepada ahlinya ilmu. Orang yang tidak senang kepada ilmu. Mereka yang tidak gemar kepada ilmu. Citakan para ulama tungku mutuah gebah wataya di dalam mengetuntut ilmu agama, bahkan di dalam mengarang menyusun ilmu agama Allah. Imam Nawawi dengan beliau rindu terhadap ilmu dan gemarnya terhadap ilmu agama Allah, bahkan beliau tidak sempat berumah tangga. Imam Ghazali karena terlalu rindunya kepada ilmu agama Allah, nekebah keluarga, ubena harta nejuk kepada purmoh dan anak. Beliau itu mencari ilmu agamanya Allah. Beliau itu gemar dengan ilmu suluk, tawajuh dan sebagainya. Kan hana malim Imam Ghazali. Beliau ahli tauhid, beliau ahli fiqih. Karena terlalu rindunya kepada ilmu, maka beliau tinggalkan semua dunia. Rajulun la yuhibbul ilma. Orang yang tidak senang kepada ilmu. Nyo kebanyakan orang awam tu. Kebanyakan orang jahil tu. Bila terpegat pengumuman merempok PKH, mututon orang. Merempok bantuan. Masya Allah, antrian orang tu mutua. Tapi kita pegat pengumuman bahawa na pengajian paduk drawat ro masjid tu. Paduk drawat ro lasah tu mutua. Ini membuktikan kita tidak cinta kepada ilmu. Ini menampakkan kita tidak rindu kepada ilmu agama Allah. Pula Rasulullah mengingatkan kehancuran agama ada 4 penyebab. Penyebab yang pertama, relah agama tungku mutuah karena beramal tanpa ilmu. Nyorelah agama tu. Gop rukuk getanyo rukuk, gop sujud getanyo sujud, tapi berkenaan dengan masalah ibadah salat, tah syarat, tah rukun, mentaturi pihana, ini akan menyebabkan rusak dan hancurnya agama Allah. Yang kedua, akibat rusaknya dan hancurnya agama Allah, na ilmu yang hana ta'amalkan. Carang-carang tetapi hana tim amalkan, ini pun akan menyebabkan hancurnya agama Allah. Yang ketiga, kata Rasulullah, yang menyebabkan hancurnya agama, tidak senang, tidak gemar dirinya itu di dalam menuntut agama Allah. Hana senang keilmuannya, seba dalam menuntut tunggu, agak bera di dalam menuntut. Yang keempat, kata Rasulullah, yang menyebabkan hancur agama Allah, menyebabkan orang lain, sehingga dengan tutur katanya, dengan sikapnya, menyebabkan orang lain tidak senang di dalam menuntut agama Allah. Nyopi juga akan relah agama. Lihadraw hana jumuat buat pebeagap lah. Bahkan dengan tutur katanya akan menyebabkan orang lain itu tidak gemar lagi dalam menuntut agama Allah. Ikun ba ada miat yang tengah dalam dayah, pusibuk tatat kabah wateh hinan dalam dayah. Kakalan tu kupulin yang kamalem putra yang kana. Kakalan tu kupulin yang kamalem putra yang kahaya tatat.
Drawa bea menuntut pebea goblok. Nyo akan menyebabkan rusak dan hancurnya agama Allah tunggu mutuah. La yuhibbul ilma, seseorang yang tidak cinta, yang tidak gemar, yang tidak rindu terhadap agama Allah, maka dianya itu tidak akan menikmati surganya Allah. Kemudian tidak cinta kepada ahlah, para ulama, urang malim, urang yang nak ilmai hana cinta katanya tunggu mutuah. Ke ilmu yang galak, ke ahli ilmu yang hana tak senangi. Bahkan terkadang kedua-duanya. Kita tidak senang kepada ilmu, kita tidak senang kepada ahlinya ilmu. Ini tidak akan memberikan surganya Allah kepada kita tengku berdua. Pernah bak sabah wataya tengku, sidraw Arab Badui mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lentuan han mampu ya Rasulullah, lagi drawana ta'at, lagi drawan nujroh akhlak. Memang tidak ada yang mampu sama seperti Rasulullah, termasuk katanya tu. Han mampu taat belagi taat Nabi, akhlak belagi akhlak Nabi. Lalu si Badui itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mungkinkah saya ini akan menikmati surganya Allah? Mungkinkah lunyo akan ruh dalam surga Allah ya Rasulullah? Karena kehidupan lun jangankan sama dengan drawan ya Rasulullah, 50% kadang tidak ada wujud kesamaannya. Apa jawab Rasulullah ketika itu? Yakinlah wahai saudaraku, kata Rasulullah, Allah akan menempatkan hambanya kelak di akhirat bersama dengan kekasihnya. Artinya seseorang itu akan ditempatkan oleh Allah di akhirat kelak bersama orang yang dicintainya. Dalam udip katanya di atas permukaan dunia, sawa yang tak idola tengku, sawa yang tak cinta tengku, sawa yang tak senangi tengku. Bila mana kita senang cinta idola kita kepada Rasulullah, kepada para ulama, kepada para ahli ilmu, yakin dan percayalah mereka semua itu akan menjadi calon-calon penghuni surganya Allah. Tentunya kita pun akan dipertempatkan oleh Allah bersama dengan beliau. Tapi hati-hati katanya yang muda-muda, yang idola dengan arti kadang-kadang semayang bidan. Karena bila mana kita idola orang yang baik, kita akan dipertempatkan bersamanya pada tempat yang baik. Sebaliknya bila mana katanya idola kepada orang yang hana baik, orang yang hana god, sebagaimana dia itu dipertempatkan pada tempat yang tidak baik, tentunya kita pun akan tempat yang sama. Yang pertama cinta kepada ilmu, dan yang kedua cinta kepada ahli ilmu. Walau kadang-kadang bekal derawat hana mencukupi untuk menikmati surga Allah, dengan sebab kita mencintai orang yang menjadi ahlinya surga, kita pun akan ditempatkan oleh Allah bersamanya. Kata Rasulullah, seseorang itu kelak di akhirat akan ditempatkan oleh Allah bersama kekasihnya, subhanallah. Yang kelihaya tengku, orang yang tidak akan masuk surga sekalipun dia salat, sekalipun dia puasa, sekalipun dia haji dan sebagainya, adalah rajulun kana fi qalbihi hasadun. Seseorang yang adalah di dalam hatinya sifat dengki, menyemantang lam ate katanya sifat iri, sifat dengki tengku mutua. Hanjat takalan senang gop susah katanya. Nyo menyemantang model laganyo tu kumutuah ligetanyo keadaan batin, maka tidak akan pernah masuk surga. Di dalam hadis yang lain Rasulullah juga mengingatkan, tidak akan masuk surga mangkana fi qalbihi dzarratun min kibrin. Seseorang yang di dalam hatinya terdapat sifat takabur walau sebesar dzarrah, kata Rasulullah. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat sifat angkuh, sifat congkak, sifat sombong, seakan-akan dia nyalah segala-galanya, gopman mandu merendah, seakan-akan dia nyalah ahli ibadat yang lain maksiat, seakan-akan dia nyalah ahli ilmu yang lain mendumbangai, seakan-akan dia nyalah ahli surga yang lainnya adalah ahli neraka. Dia nyalah segala-galanya, sombong, congkak, angkuh dan sebagainya, tidak akan masuk surga Allah. Oleh karenanya sidang jamaah Jumat rahimakumullah,
menuntut dan mencari ilmu agama Allah yang farduin tengku mutuah. Kan cuma kaitan dengan sembahyang, kan cuma kaitan dengan puasa tengku, bahkan pula kaitan dengan batin. Betaturi li katanya dah yang gepenan penyakit ujub, dah yang gepenan penyakit dengki, dah yang gepenan penyakit tekabu. Mengenal hal yang demikian itu farduin. Bahkan mengetahui bagaimana cara menghilangkannya, cara mengobatinya itu juga farduin. Maka semakin raya tekabu, semakin butuh kepada raya ilmaya tengku mutuah. Lagi getanyo sakit tengku, semakin berat kronis penyakit, semakin raya dosis ubat. Begitu pula kaitan dengan penyakit hati, semakin raya kadang-kadang sifat tekabur, ujub, ria dan sebagainya, maka dibutuhkan dosis ilmiah semakin raya tengku mutuah. Oleh karenanya farduin kon cuma ilmiah tuntut ke belah ibadat tengku. Akan tetapi farduin pula itu kaitan dengan tasawuf, mengobati hati katanya daripada penyakit hati. Hana faedah ibadah zahir tu kumutuah bila mana penyakit hati mantang berkekalan di dalam hati katanya. Maka sungguh amal ibadat katanya tertolak. Bila mana li katanya tapu buat ibadah hana ikhlas, maka tu'ah ilai pakiban yang dinamakan dengan ikhlas. Maka turi ilai pakiban katanya wujudkan ikhlas. Han keterima oleh Allah Ta'ala ibadat katanya bila mana tak kala beribadat kita adanya ujub, maka tuntut ilmu ya ta'ah ilai pakiban ujub. Dan bagaimana kita mengobati ujub? Oleh karenanya sidang jamaah Jumat rahimakumullah, Allah menjanjikan melalui lidah Rasulnya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Putra janji Allah melalui lidah Rasulullah, 3 model manusia tidak akan pernah masuk surga itu. Yang mudah-mudahan beruh getanyo di dalam kelompok tersebut. Dah lebah golongan yang tidak akan pernah masuk surga walau dia salat, walau dia berpuasa, walau dia haji dan sebagainya. Yang pertama tungku mutuah. Itulah orang tua yang tidak mengajarkan akhlak kepada anaknya. Itulah orang tua yang tidak mengajarkan adab terhadap anaknya. Yang kedua tungku mutuah. Itulah mereka manusia yang tidak senang, yang tidak gemar terhadap ilmu agama Allah. Bahkan tidak senang terhadap ahlinya ilmu para ulama dan sebagainya. Yang kelihatan tungku mutuah. Mereka yang tidak akan pernah mencicipi nikmat surganya Allah. Itulah mereka yang ada di dalam hatinya sifat hasad, sifat dengki. Walau sifat dengki itu sebesar darah. Getanya melaki Allah subhanahu wa ta'ala. Kiranya Allah nepujiuh getanya daripada hal yang demikian, sehingga wujudlah getanya menjadi ahli surganya Allah, surga jannatun na'im. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul basir. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa afhamana bil ulumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
wa ashhadu anna Muhammadan sayyidana abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lana walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir wa anta khairur rahimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.